Kalian perangi para habaib, ini ya, bahkan sampai terbunuh. Ya. Siapa orang yang coba-coba mencaci maki, mengolok-olok, menghina, memfitnah ahli bait keturunanku, kata Nabi. Apa kata Nabi? Fa ana bari minhu. Saya nggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Istadda ghadab Allah. Allah sangat murka, bukan lagi murka, istadda. Bukan murka saja, murka yang sangat. Ya. Allah SWT sangat murka, sangat marah, sangat benci kepada siapa? Man adani, orang yang mengganggu aku melalui anak keturunanku. Lihat dari kalimat ini, man adani fi itrati. Siapa orang yang mengganggu aku melewati anak keturunanku. Artinya manakala kita mengganggu anak keturunannya, mencaci, membenci, hasud, sama artinya kita mengganggu baginda Nabi Muhammad. Nah, kira-kira orang yang mengganggu Nabi Muhammad ya kumaha? Pantas kalau mendapatkan satu kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, Allah murka. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah taala. Enggak boleh ada orang ganggu Nabi Muhammad. Enggak boleh ada orang syirik dengan Nabi Muhammad. Enggak boleh ada orang benci dengan Nabi Muhammad. Enggak boleh ada orang hasud dengan Nabi Muhammad. Nah, begitu juga enggak boleh juga benci dan hasud kepada anak keturunannya. Karena mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi, membenci mereka sama dengan membenci Nabi, nggak suka sama mereka sama dengan nggak suka Nabi. Nah, kalau sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah, kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Bukan. Orang mengatakan dirinya beriman walaupun dia sholat, kemarin udah kita bahas, walaupun dia baca Quran, tapi kalau dalam hatinya ada buhut, ada benci, ada nggak suka kepada ahlul bait, ya, hasud, iri, dengki kepada mereka, diancam ku Nabi. Hati-hati, ya. Kalian akan mendapatkan murkanya Allah, akan mendapatkan siksanya Allah, ya. Manakala kalian menggangguku, karena Nabi merasa terusik. Nabi nggak nyaman, Nabi merasa terusik, Nabi merasa terganggu. Manakala ada umatnya menyakiti keluarganya, ya. Manakala ada umatnya yang benci kepada keluarganya, itu mengganggu perasaan Nabi, Nabi nggak nyaman itu, ya. Makanya dari situ Allah murka kepada manusia tersebut. Di dalam hadis lain juga, ya, yang maknanya hampir sama, ya, Allah marah manakala seseorang, ya, menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Ya. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib, ini ya, bahkan sampai terbunuh, ya. Seperti ceritanya ketika terjadi perang Karbala, nah, di mana Sayyidina Husain, ya, cucu Nabi Muhammad SAW, yang dipenggal di padang Karbala di daerah Irak sana, ya, dengan pasukan Yazid bin Ubaidillah, dengan pasukan Ziyad bin Ubaidillah atas perintah Yazid bin Muawiyah, ya. Itu menyakiti hati Rasulullah, ya. Menyakiti hati Rasulullah. Mereka menumpahkan darah dagingnya Nabi Muhammad SAW, di mana Sayyidina Husain yang diangkat, yang digendong sama Nabi, yang dicium sama Nabi dengan penuh cintanya, cucu Nabi, ya. Dan itu dari situlah keturunan Nabi Muhammad, dari situ. Sengaja mereka mau habiskan, supaya keturunan Nabi Muhammad tidak sampai sekarang. Dia bunuh Sayyidina Husain, ya, dia penggal Sayyidina Husain, Masya Allah, ya. Tapi janji Allah nggak bakal bisa dilawan. Allah tetap akan mengabadikan daripada keturunan Nabi Muhammad. Maka di situ diselamatkan salah satu anak daripada Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Tinggal satu-satunya orang, ya, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk menyambungkan kembali daripada anak keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali Zainal Abidin waktu itu umurnya 6-7 tahun, diselamatkan. Padahal yang lain sudah dibantai, ya, sama musuh-musuhnya. Dibantai di antara Sayyidina Husain, ya, dibantai bersama sahabatnya, dibantai, ya. Tapi alhamdulillah Allah lindungi salah satu daripada keluarganya, Ali Zainal Abidin. Nah, dari Ali Zainal Abidin ini melahirkan Muhammadil Baqir, Ja'far Shadiq, terus sampai ke bawah, sampai sekarang kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan itu berarti menyakiti Nabi, menumpahkan darah mereka, menyiksa mereka, mendolimi mereka. Daripada anak keturunan Nabi, sama artinya mereka menyiksa, mendolimi Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa bangga dengan amalnya, jangan merasa bangga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Manakala kita menyakiti anak keturunan Nabi, nanti kita akan bertemu dengan Habibina Muhammad. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan nanti di dunia. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi memberikan satu tahdir, memberikan satu peringatan, ya. Jangan sampai di antara kita, ya, menumpahkan darah atau menyakiti. Siapa orang yang coba-coba mencaci maki, mengolok-olok, menghina, memfitnah ahli bait keturunanku, kata Nabi. Apa kata Nabi? Fa ana bari minhu. Saya nggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Artinya Nabi nggak bakal kasih syafaat, nggak bakal nolong orang tersebut. Fa ana bari. Saya lepas tangan, kata Nabi. Ya, saya nggak ikut urusan orang-orang yang coba-coba untuk, ya,
untuk mencaci maki, menghina, mendolimi, memfitnah. Ini perlu kita sampaikan supaya hati-hati, supaya kita hati-hati memperlakukan anak keturunan Nabi ini, karena mereka itu dimuliakan oleh Allah, Allah yang memuliakan. Nah kalau mau siap perang sama Allah ya mangga. Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah kalau dia siap untuk itu ya mangga. Makanya Nabi lepas tangan, ketemu sama orang begitu, lepas tangan Nabi. Nabi tidak mau berbuat apapun. Nanti di akhirat terima ganjaran kalian, terima apa yang akan menjadi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasih angin sama kimat dan mukimat, wabil khusus si Fuad botak pleret. Kalau bapak polisi sama bapak TNI kagak mau nangkep tuh si Fuad botak pleret, kita yang tangkap bareng-bareng, setuju tidak? Kita tangkap bareng-bareng, setuju tidak? Cuman kalau sudah ketangkap giginya rontokin dulu, setuju? Di Batu Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Mau dipecah, kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau udah adik ini biar pecah kita. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Lemong nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus itu, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Jangwentang itu dari mana? Mau cari DNA-nya Sang Jangwentang itu dari mana? PWI sampai kapanpun akan berada di dalam Nahdlatul Ulama dalam menjaga warisan dan ajaran Wali Songo. Jangan dicampur aduk, saudara. Kita mesti ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, ngasih hadiah Natal, nggak usah. Lakum dinukum waliyadin, titik. Jadi zaman Nabi mau campur agama tuh, campur aduk agama udah ada orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngajak-ngajak kita untuk campur aduk agama, itu anak buahnya Abu Jahal, itu anak buahnya Abu Jahal, anak buahnya orang-orang kafir Quraisy yang dulu memang mereka mengajak Nabi untuk mencampur adukan agama. Begitu saya mau tanya semua, mau ikut Abu Jahal apa ikut Nabi? Ikut jahiliyah atau ikut Islam? Betul? Yakin? Takbir? Jangan campur-campur agama, nggak boleh saudara, nggak boleh. Biarkan umat beragama lain merayakan dia punya hari rayanya, kita juga punya hari raya. Jangan dicampur aduk, apalagi kita disuruh mengakui kebenaran agama lain. Hati-hati saudara, nggak boleh. Kalau kita ditanya apa agama yang benar, ya Islam. Selain Islam nggak benar, itu akidah kita saudara.
Jangan kita disuruh membenarkan agama lain. Haram. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam, titik. Nggak ada agama selain Islam yang benar, saudara. Tancapkan itu dalam diri kita. Islam adalah agama yang benar dan paling benar. Selain Islam tidak benar, titik. Itu akidah yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita lanjutkan, saudara. Begitu mereka tawarkan itu, Allah yang jawab, nggak boleh campur aduk agama. Nah, akhirnya begitu mereka sudah putus asa, itulah pada akhirnya mereka ambil jalan, ya sudah, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Nah, jadi setelah mereka gagal membungkam Nabi, saudara, mereka berencana untuk membunuh Nabi. Tapi ternyata akhirnya membunuh Nabi pun gagal. Tapi mereka berhasil mengeluarkan Nabi dari kota Mekah. Tapi jangan lupa janji Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar terhadap Nabi. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Alhamdulillah. Buktinya hanya beberapa tahun Nabi hijrah. Selanjutnya Nabi kembali masuk ke Mekah di hari Fathu Mekah. Maka takluk, semua berhala dihancurkan, dan pada akhirnya seluruh orang Mekah rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini saya mau tanya saudara, artinya suka duka perjuangan Nabi dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Siap contoh Nabi? Siap ikut Nabi? Begitu kalau berjuang, Nabi ditawarin harta, tahta, wanita, enggak mau. Jangan di zaman sekarang teriak haram, dapat amplop halal. Ada gak yang model begitu? Saya mau tanya, ada gak? Jawabnya dari tadi banyak melulu. Jawab ada kayak gitu, saudara, jangan bilang banyak. Ulama, kiai, habaib yang bagus masih banyak. Betul? Betul? Itu cuma segelintir aja yang ingin merusak nama baik ulama, merusak nama baik kiai, merusak nama baik habaib. Betul? Nama gitu, yuk kita kembali kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana suka duka perjuangan beliau. Dibungkam nggak mempan, mau dibunuh nggak mempan, diusir tetap. Saudara, Nabi konsisten istiqomah dalam dakwahnya. Nabi nggak pernah takut untuk diteror, nggak pernah takut untuk diintimidasi, nggak pernah takut untuk dibunuh, saudara. Kenapa? Karena beliau punya Allah, beliau cinta Allah, beliau berjuang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Siap ikut Nabi? Siap contoh Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Karena ulama pewaris Nabi, yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmunya Nabi, bukan hanya saudara akhlaknya Nabi, tapi juga termasuk resiko dakwahnya Nabi harus siap ditanggung oleh ulama, saudara. Nabi dihina, ulama harus siap dihina. Nabi dicerca, ulama harus siap dicerca. Nabi difitnah, ulama jangan kaget kalau difitnah. Nabi mau dibunuh, jangan kaget kalau ulama kita mau dibunuh, saudara. Sejarah berulang, ulama wajib mencontoh Nabi. Jangan pernah takut untuk menghadapi risiko dakwah untuk menegakkan Islam. Betul? Siap dukung ulama, siap ikut ulama. Takbir. Dan saya mau ingatkan nih kepada umat Islam nih, hati-hati. Jangan coba-coba kurang ajar kepada ulama. Hati-hati. Karena kalau umat sudah meninggalkan ulama, saudara, nanti Allah akan kasih bala, kasih musibah. Jadi kalau sekarang ada yang tanya, kenapa sih nih Indonesia gelap begini? Kenapa sih kok sekarang Indonesia kok kayak nggak baik-baik saja? Kenapa sih sekarang kok pemimpinnya banyak yang ngawur? Nah, sebelum kita bertanya itu, tanya diri kita, saudara. Selama ini kita meninggalkan ulama atau tidak? Kalau kita meninggalkan ulama, saudara, jangan kaget kalau Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan ulama, jangan kaget kalau Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang jelek, yang gak berkualitas.
bahkan pemimpin yang zalim itu akibat kita tidak ikut ulama. Maka itu